menceritakan sosok gadis kecil bernama Sahida yang berusia 6 tahun. Ia berasal dari keluarga Muslim Pakistan. Sejak kecil, Sahida tidak mau bicara sama sekali kepada semua orang, bahkan termasuk keluarganya. Tetua setempat menyarankan kepada ibunya bernama Rasia untuk membawa Sahida ke Delhi yang tak lain adalah negara India ke salah satu tempat suci di sana. Agar didoakan dan berharap Sahida bisa mulai bicara, kedua orang tuanya pun sepakat untuk menjual semua kambingnya hanya untuk bekal pergi ke Delhi di India. Namun karena ayahnya yang dulunya adalah mantan militer, ia tak bisa mengantarkan putrinya dikarenakan ada masalah birokrasi dengan perbatasan Pakistan dan India. Sehingga sang ibu yang harus mau nggak mau mengantarnya sendiri. Dari Kashmir, Rasia naik kereta bersama Sahida untuk menuju Delhi dan sesampainya di sana Rasia pun melakukan doa dan meminta kesembuhan untuk putri tercintanya. Perjalanan mereka pun awalnya berjalan dengan lancar hingga saat menuju jalan pulang kereta yang mereka tumpangi tiba-tiba harus berhenti karena ada suatu masalah. Sambil menunggu perbaikan, Rasia pun tertidur bersama penumpang-penumpang lainnya. Namun Sahida yang masih melek sendirian, ia tak sengaja melihat anak kambing yang terjebak di salah satu lubang dan tak bisa pergi dari tempat itu. Sahida yang melihatnya pun merasa kasihan hingga ia nekat keluar dari kereta hanya untuk menolong anak kambing tersebut keluar dari lubang. Saat Sahida berhasil menolongnya, tiba-tiba kereta pun berjalan hingga membuat Sahida panik dan mencoba untuk memanggil ibunya sambil berlarian. Namun apalah daya, Sahida yang tak bisa bicara hanya bisa menangis dan menatap kereta yang semakin menjauh dan menghilang ditelan kegelapan malam. Sahida pun mencoba menaiki kereta barang dengan harapan ia bisa segera menyusul ibunya. Namun apalah daya, kereta barang tersebut hanya berhenti di kawasan India. Menyadari kalau putrinya tidak ada, Rasia pun sangat panik hingga berlarian untuk mencari keberadaan Sahida. Namun petugas tempat pun tidak bisa mengizinkan karena perlu visa baru untuk bisa memasuki kembali ke India. Kedua orang tua Sahida pun hanya bisa pasrah dan berharap akan ada orang baik yang menemukan Sahida dan merawatnya. चुप कर ले बेटी। Berpindah ke scene selanjutnya di mana Pawan atau Bajrangi adalah seorang pria polos yang kelewat jujur, penganut agama Hindu yang taat menyembah Hanuman, sedang berada di sebuah acara. Ia melakukan upacara tersebut dengan bernyanyi dan menari bersama warga lokal. Saat selesai, Pawan pun kelelahan dan jajan sebentar untuk menghilangkan dahaganya untuk membeli sebuah makanan dan minuman. Namun saat akan minum, tiba-tiba Pawan melihat seorang gadis kecil yang terus memandanginya. Karena penasaran, ia pun memanggilnya dan membelikan minuman. Pawan pun mencoba bertanya siapa nama gadis kecil tersebut. Karena Sahida tetap diam saja, akhirnya Pawan menyadari kalau Sahida tidak bisa bicara. पायल पूजा भैया जी नाम पेट भर के खा लेना। Lalu Pawan berpamitan akan pergi. Saat mulai berjalan, Sahida pun terus-menerus mengikuti Pawan, yang bahkan Pawan sendiri pun nampak kebingungan. Ya akhirnya Pawan pun tidak tega dan membawanya ke salah satu polsek setempat. Ia pun melaporkan dan berencana meninggalkan Sahida di kantor polisi tersebut. Namun Pak Polisi yang bertugas menolak dan tidak bisa menampung Sahida dikarenakan di sana banyak sekali penjahat yang nantinya bisa membuat Sahida ketakutan. Selanjutnya Pawan pun membawa Sahida untuk menuju Delhi, di mana saat ini ia tinggal di Delhi di rumah salah satu sahabat ayahnya bernama Dayanan. Saat dalam perjalanan, Pawan pun mencoba menyebutkan semua nama kota di India. Barangkali ada salah satu kota yang disebutkan tersebut ada kota di mana Sahida tinggal di sana. नहीं है। अच्छा हम एक काम करते हैं कि शहरों के नाम लेते हैं। दिल्ली, फरीदाबाद। अरे देहरादून क्या? कसौली? Dan sebelumnya flashback ke belakang dulu di mana Pawan pergi ke Delhi untuk memenuhi keinginan almarhum ayahnya untuk mencari pekerjaan di sana dan mendatangi rumah sahabat ayahnya yang bernama Dayanan. Pak Dayanan sendiri memiliki seorang putri cantik bernama Rasika yang berprofesi sebagai seorang guru. Saat di Delhi, Pawan tinggal di rumah Rasika yang setiap hari mereka selalu ketemu. Akhirnya Pawan dan Rasika pun saling jatuh cinta hingga pada suatu hari ada keluarga lain yang mencoba melamar Rasika. Namun Rasika memutuskan sudah mempunyai pilihan yang tak lain adalah Pawan. Hal itu membuat ayah dan ibu Rasika sangat terkejut. Akhirnya mau nggak mau mereka harus membatalkan perjodohan tersebut. Meskipun nampak kecewa, Pak Dayanan tetap harus menghormati keputusan putrinya tersebut dan memberikan izin kepada Pawan dengan satu syarat, yaitu untuk mampu membeli rumah terlebih dahulu dalam waktu kurun 6 bulan sebelum menikahi putrinya. तुम्हारी सगाई रसिका के साथ नहीं होगी और इसके लायक बनने के लिए पहली शर्त है एक घर जो इसके काबिल है।
आपकी एज क्या है? Kembali ke adegan Pawan dan Saida yang baru saja sampai di Delhi, nampak dari kejauhan Rasika pun melihat kedatangan Pawan dengan sedikit bertanya-tanya siapa gadis kecil yang dibawa Pawan tersebut. Pawan pun menjelaskan kepada keluarga Rasika bahwa gadis tersebut kesasar dan kehilangan kedua orang tuanya. Dengan polosnya ia pun menjelaskan kepada Pak Dayanan bahwa gadis kecil tersebut adalah seorang yang berasal dari kasta Brahmana karena memiliki kulit seputih susu. Di sini Pawan memberikan nama baru kepada Saida dengan nama Muni. Keesokan harinya saat sarapan, Muni pun nampak tidak selera untuk memakan makanan tersebut hingga ia memutuskan untuk menyudahi sarapannya. Saat cuci tangan tiba-tiba Muni mencium bau ayam goreng yang sangat lezat dan ia pun mencarinya. Di sisi lain, Pawan dan Rasika yang baru saja pulang dari pasar dikejutkan dengan kabar jika Muni telah menghilang. Mereka pun panik dan mencarinya di sekeliling rumah, yang akhirnya Muni pun ditemukan. Namun saat ditemukan, Rasika dan Pawan pun dibuat terkejut. Di sini Pawan sedikit kecewa karena ternyata Muni bukanlah berasal dari kasta Brahmana yang sebagaimana Brahmana tidak makan daging sama sekali. Namun tiba-tiba ia berpikiran, oh mungkin dia adalah seorang ksatria, makanya Muni makan daging karena ksatria makan daging juga. Sambil menunggu hidangan, tiba-tiba terlihat Muni yang sangat kelihatan sedih ketika melihat ada seorang anak yang lagi disuapin ibunya. Rasika sebagai seorang wanita pun gak tega melihat kesedihan gadis kecil tersebut yang akhirnya ia putuskan untuk menghibur Muni dengan tari-tarian dan nyanyi-nyanyian. Selesai makan ayam, Muni pun diajak pulang sembari melewati sebuah pasar di mana tiba-tiba Muni mengambil sebuah gelang tanpa sepengetahuan Pawan. Si penjual pun menegurnya untuk membayar gelang tersebut. Namun Pawan yang menyadarinya mengembalikan gelang tersebut dan menasihati Muni untuk tidak mencuri. अरे चोरी के पैसे दीजिए ना माफ करना भाई साहब, बच्ची है ना। कोई बात नहीं मुन्नी Karena melakukan kesalahan, Pawan pun mengajak Muni untuk meminta maaf kepada Bajrang Bali di sebuah kuil. Dan di tengah Pawan sedang berdoa, tiba-tiba Muni menghilang, di mana ia melihat masjid dan mendatanginya dengan niatan akan berdoa di sana karena Muni merupakan seorang Muslim. मुन्नी Dan dengan sedikit terkejut, Pawan pun keluar dan memberitahukan kepada Rasika bahwa Muni masuk ke dalam masjid dan berdoa di sana. Pawan yang sangat polos pun awalnya kecewa dan merasa dibohongi oleh Muni karena mulanya ia dianggap Brahmana, nyatanya ia adalah seorang Muslim. Namun hal itu justru membuat Rasika marah dan menasihati Pawan bahwa Muni hanyalah seorang anak kecil yang tersesat jauh dari orang tuanya. Ia tak peduli dengan kasta, agama untuk menolong seorang yang butuh pertolongan. Dan tiba-tiba datanglah Muni yang langsung memeluk Pawan dengan penuh ketulusan sebagai rasa terima kasihnya karena selama ini telah merawatnya. Di mana satu keluarga yang sedang menonton acara pertandingan olahraga di TV yang kebetulan India melawan Pakistan. Saat Pakistan memenangkan perlombaan, bukannya Muni bersedih, justru ia berteriak-teriak dan mencium bendera Pakistan yang ada di TV. Merasa curiga, Pawan pun menanyakan kepada Muni yang intinya apakah Muni berasal dari Pakistan. Muni pun menjawabnya iya dengan bahasa isyarat. पाकिस्तान ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर Sontak hal itu membuat Pak Dayanan cukup marah dan mengusir Muni karena selain dia Muslim, Muni juga orang Pakistan, di mana Pak Dayanan merasa kalau mereka itu musuh dari negaranya. Pak Dayanan pun meminta Pawan untuk memulangkan Muni dan mengantarnya ke kedutaan Pakistan. Dikarenakan Muni tak ada visa ataupun paspor, pihak kedutaan tidak bisa menolongnya dan menyuruh Pawan untuk pulang.
Gagal menyerahkan Muni ke kedutaan, Pak Dayanan pun meminta Pawan untuk membawa ke salah satu agen travel. Barangkali di sana bisa membuat visa dan mengantar Muni sampai ke Pakistan. सब करा देगा। Namun dari pihak travel mengatakan bahwa mereka tidak bisa membuat visa khususnya untuk ke Pakistan karena hampir semua warga India nggak akan pergi ke sana. Saat Pawan akan pulang, tiba-tiba Om Bambang ini memanggilnya dan menawarkan bisa membawa Muni ke Pakistan tanpa paspor. Pawan pun mengiyakan tawaran tersebut meski digedor uang yang cukup banyak sebesar 1,5 lakh. Ia pun pulang terlebih dahulu untuk mempersiapkan uang tersebut dan mengemasi barang-barang milik Muni. Dan di sini adegan cukup mengharukan teman-teman. Mbak Rasika yang mengetahui Pawan lagi ngumpulin uang dari celengan, ia pun sengaja memberikan uang tabungannya, padahal uang untuk deposito rumah. Rasika pun memberikan uang tersebut kepada Pawan hanya untuk mengantar Muni bisa sampai ke orang tuanya. 5, 5, 5, 20, 27, 28। ये क्या रसिका जी? ये पैसे हमारे घर के डिपॉजिट के लिए हैं। तुम अब तक नहीं समझ पाए। कसम बजरंगबली की। Keesokan harinya Pawan kembali ke agen travel tersebut dan menyetorkan uang dan meninggalkan Muni untuk dibawa ke Pakistan. Sebenarnya Pawan juga terlihat sedih berpisah dengan Muni dan melepaskannya kepada orang asing yang nanti nggak tahu sampai ke Pakistan atau tidak. Pawan pun berjalan meninggalkan agen travel tersebut dan tiba-tiba ia melewati penjual gelang di mana gelang tersebut pernah Muni pegang dan ingin dimilikinya. कितने की? Pawan pun membeli gelang tersebut dan berbalik arah kembali ke kantor agen travel. Namun saat Pawan balik ke sana, Muni sudah tidak ada di sana. Untungnya Pawan masih melihat jejak Muni dan mengikutinya sampai di depan hotel. Ia pun menanyakan kepada abang-abang becak yang sempat mengantar Muni dan agen travel tersebut. Kang becak pun mengatakan bahwa Muni ternyata dibawa masuk ke dalam salah satu hotel. Pawan kemudian masuk dan mencoba mencari keberadaan Muni. Dan setelah mencarinya di beberapa ruangan, akhirnya Pawan menemukan Muni di salah satu ruangan bersama seorang nenek-nenek dan agen travel yang sedang transaksi memperdagangkan Muni. Terlihat Pawan menangis menyesali karena sebelumnya mempercayakan Muni kepada agen travel tersebut. Hal ini membuat Pawan sangat marah dan keluarlah ilmu bela diri untuk mengajar semua orang di ruangan tersebut.